Baik, saya akan memberikan informasi mengenai peringati Hari Santri Jember Coffee Center gelar pelatihan barista. Menyambut Hari Santri Nasional 22 Oktober, puluhan pegiat kopi keliling dan pemilik warung kopi Rabu siang ikuti diklat barista santri. Selain diberikan edukasi seputar industri kopi, diklat ini juga tanamkan nilai-nilai kesantrian bagi para peserta. Pendidikan dan pelatihan ini bertempat di Pondok Pesantren Al-Hasan, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Jember. Gelaran ini diinisiasi Jember Coffee Center atau GCC dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober 2021. Pesertanya adalah kalangan pegiat kopi keliling atau kopling dan pemilik warung kopi. Mereka mendapatkan edukasi mulai dari teknik menyeduh kopi yang benar dengan cara yang baik hingga cara penyajian yang higienis. Untuk mengetahui seperti apa kegiatan pelatihan barista yang telah digelar pada Rabu pagi kemarin, saya akan mencoba menghubungi Bapak Misbahul Khoiri Ali atau yang akrab disapa Gus Misbah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan. Halo, Assalamualaikum Gus Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gus Misbah, saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana untuk memperingati Hari Santri, Jember Coffee Center menggelar pelatihan barista. Jadi mungkin Gus Misbah bisa menceritakan kepada kami seperti apa gelaran pelatihan barista ini, Gus. Alhamdulillah, acara memperingati Hari Santri Nasional bisa kita adakan dengan baik kemarin, dan antusias dari penggiat kopi, warung-warung kopi, terus kopling, itu sangat antusias. Bahkan dari yang kita kuotanya mestinya cuma 25, yang daftar itu sudah 100, tetapi karena kalau sampai 100 itu tidak mungkin pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Yeah. Maka kita batasi paling akhir di 32, 35 akhirnya. Itu masih maksa aja lagi, ya sudah, kapan lagi kita adakan acara lagi. Yeah. Karena saya tidak berpikir besar bahwa ternyata masyarakat itu ingin tahu bagaimana menyeduh kopi dengan baik. Nah, ternyata dengan adanya acara itu benar-benar antusias. Padahal saya pikir 25 itu nyari orang aja saya pikir sulit. Ternyata lebih dari itu gitu loh. Jadi memang antusias peserta untuk mengikuti pelatihan barista ini sangat tinggi. Dari 100 peserta yang mendaftar, hanya 35 yang memiliki kesempatan untuk belajar pelatihan barista. Untuk sisanya nih akan digelar pelatihan kapan ini, Gus? Jadi kita harapkan di bulan depan akan ada acara lagi dengan teman-teman yang memang sudah punya warung-warung, karena ternyata kemarin mereka sudah bertanya, sebenarnya kita kopinya bagus, tapi cara nyeduhnya yang salah. Iya. Nah, dengan mereka tahu, mereka ngomong, wah ini kok sebenarnya kopi-kopi kita itu bisa diseduh dengan cara yang bagus, dengan cara yang enak. Tatkala keduanya bagus, melainkan kita jadwalkan lagi sebisa mungkin paling akhir bulan depan kita adakan lagi. Yeah. Karena mereka meminta untuk yang tidak bisa ikut lagi. Ya, teknik-teknik barista seperti apa sih, Gus, yang diajarkan kepada peserta pelatihan barista pada Rabu pagi kemarin ini? Pertama kita menjelaskan tentang kopi. Kopi itu ada yang defect, artinya cacat. Kalau kopinya cacat, mereka akan berakibat rasanya juga kurang bagus. Iya. Nah, kita memberikan pembelajaran tentang kopinya dulu. Setelah itu baru kita jelaskan tentang roasting. Meskipun mereka tidak beli dalam bentuk roasting atau biji, tapi kita menjelaskan dasar-dasarnya kenapa kopi ini harus sampai seduhan, caranya harus bagus, mulai material, roasting sampai grinding dan nyeduhnya itu harus bagus, karena memang hasil akhir itu ditentukan dari kopi dan roastingnya. Nah, kemudian dijelaskan roasting. Oh, kalau roastingnya terlalu
hitam, maka berakibat rasanya juga sangat pahit. Tidak kelihatan rasa nikmatnya kopi. Ya. Kemudian nyeduhnya, air itu tidak langsung dimasukkan bareng, tetapi pelan-pelan sampai kopi itu tertutup oleh air sedikit sehingga mengembang. Kemudian dia tahu, oh kenapa harus begini? Karena nunggu ekstraksi kopinya. Nah, itu yang kemudian mereka baru mengerti kenapa harus ada cara-cara begini. Kita berikan jelasan bahwa kopi yang dengan cara biasa ini, dengan cara kita yang benar, itu dicoba, oh rasanya memang beda. Padahal bahan bakunya sama. Nah, akhirnya mereka ngerti, oh harus ada cara yang lebih baik. Itu yang kita jelaskan, karena yang ada itu kan warung-warung yang kita lakukan, warung sama kopling, sehingga dipakai manual brewing, tidak pakai mesin-mesin espresso. Apalagi Jember adalah salah satu daerah pemilik kopi robusta terbaik seperti itu, Gus. Oke. Mungkin itu juga jadi kemarin disosialisasikan. Kan materialnya sudah bagus. Iya. Artinya kopinya sudah bagus. Maka kopi yang bagus ini bagaimana bisa menghasilkan minuman yang bagus pula. Misalkan roasting dan penyeduhannya itu juga dengan cara yang benar. Karena materialnya sudah bagus, maka bagaimana pemuliaan material ini dengan baik. Nah, kemarin mereka baru mengerti. Alhamdulillah mereka antusias dan sangat ingin ini dilakukan ke depan. Bahkan kemudian gimana ya, kalau ke depan kopi-kopi warung itu kita support bahan bakunya. Saya siap asalkan bagaimana jenengan untuk menjualnya. Karena emang kopi yang bagus kalau tidak dengan cara yang benar, maka bisa jadi minumannya kurang bagus, kurang nikmat lah. Iya. Dan Gus Misbah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al Hasan nih, kenapa terbesit untuk melakukan pelatihan barista untuk mengangkat perekonomian warga? Sebenarnya asalnya gini, di Pesantren Al Hasan ini ada BLK barista kopi. Kita dapat BLK dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pesantren dapat itu. Kenapa ada barista kopi? Karena Pesantren Al Hasan berada di lereng Gunung Argopuro yang dekat dengan perkebunan kopi. Maka kami ambil BLK yang barista kopi. Sebab wali santri dan alumni kita itu banyak dari petani kopi. Nah, ternyata kopi ini diminum oleh semua kalangan. Diminum oleh semua kalangan, dan kadang mereka hanya meminum kopi tetapi tidak ngerti bagaimana caranya memuliakan kopi. Cara menyeduh kopi yang bagus. Kalau diseduh dengan cara yang baik, maka tambah nikmat kopi itu. Nah, itu yang kemudian kita lakukan agar ekonomi petani, itu petani yang mengolah kopi, yang menanam kopi juga bisa mengetahui akibat hasil dari kopi yang tidak diseduh dengan cara yang baik. Itu awalnya. Nah, kita sudah jalan. Kemudian ada teman-teman dari warung-warung ngomong sendiri, itu dari kopling. Terus kapan kita ada pelatihan? Kebenaran mereka pernah ke sini, saya kasih tahu. Ya monggo lah, kalau memang jenengan mau ngadakan kami siap kok. Karena pesantren berusaha untuk memberikan manfaat terhadap masyarakat. Nah, kalau hari ini yang dia minta, monggo. Saya pikir 25 itu paling kopling cuma cukup 25. Ternyata ya alhamdulillah itu di luar ekspektasi kami, ternyata banyak. Ya ini yang kita harus pikirkan ke depan. Berarti akan ada tahapan selanjutnya bagi peserta yang masih belum memiliki kesempatan untuk belajar barista seperti itu, Gus? Oke, kita usahakan untuk sebisa mungkin bulan depan kita lakukan. Kemarin saya sudah sonding-sonding untuk bisa mengadakan lagi. Ya kalau bulan ini tidak mungkin, maka ya di bulan depan.
Baik, selain pelatihan barista kopi, Gus Misbah, apakah akan ada giat lainnya untuk bisa mendongkrak perekonomian khususnya warga di sekitar Pondok Pesantren Al Hasan, Gus? Eh, Kami berkeinginan pesantren itu bukan hanya menjadi tempat pembelajaran agama, karena pesantren itu sebenarnya menjadi berkembang atas permintaan masyarakat. Dulu pesantren masyarakat hanya ingin belajar agama ke pesantren. Ya. Begitu masyarakat di luar berkeinginan di pesantren ada lembaga formal, maka pesantren-pesantren buat lembaga formal atas permintaan masyarakat. Juga hari ini kita melakukan itu juga atas permintaan. Nah, ke depan apa yang bisa dilakukan? Karena misi kami bagaimana pesantren punya manfaat terhadap masyarakat. Nah, setelah ini bagaimana budidaya kopi, karena kita lebih fokus pada kopi sebenarnya. Karena kita berada di tempat yang dekat dengan perkebunan. Sehingga lebih mudah untuk mengedukasinya. Ya. Ya, baik, Gus Misbahul Khoiri Ali, pengasuh Pondok Pesantren Al Hasan. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Selamat sore. Bukan pengasuh. Ya. Saya ketua yayasannya, pengasuhnya Kiai Muzamil Sajda. Baik, Gus Misbahul Khoiri Ali, ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Hasan. Ya, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.